ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk penilaian tes berbentuk objektif. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya akan membahas apa sih itu tes. Jadi tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Dalam pembelajaran, objek ini bisa berupa kecakapan peserta didik, minat, motivasi, dan sebagainya. Bentuk tes yang digunakan di lembaga pendidikan dilihat dari segi sistem penskorannya. Dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif dalam hal ini adalah bentuk teks yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Jadi, kemungkinan jawaban atau respon telah disediakan oleh penyusun butir soal. Jadi, setelah kita mengetahui apa sih itu tes, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian tes objektif, yang dimana tes objektif ini berasal dari bahasa Latin testum, yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dapat dipergunakan untuk membedakan antara emas dan perak serta logam lainnya. Sedangkan Sumadi Suryabarata mengartikan tes sebagai pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dilakukan. Yang mendasarkan harus bagaimana tes menjawab pertanyaan-pertanyaan, melakukan perintah-perintah itu, penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau tes-tes lainnya. Kebaikan dan kelemahan tes objektif. Kebaikan tes objektif yang pertama dapat digunakan untuk menilai pelajaran yang banyak atau skop yang luas. Yang kedua, bagi yang dites, menjawabnya dapat bebas dan terpimpin atau jawaban tersedia. Yang ketiga, dapat dinilai secara objektif. Yang keempat, memaksa siswa untuk belajar baik-baik karena sukar untuk berbuat spekulasi terhadap bagian mana dari seluruh pelajaran yang harus dipelajari. Yang kelima, pemberian nilai dan cara menilai tes objektif lebih cepat dan mudah karena tidak menuntut keahlian khusus dari si pemberi nilai. Selanjutnya, kelemahan tes objektif. Yang pertama, kurang memberi kesempatan untuk menyatakan isi hati kecakapan. Yang kedua, memungkinkan adanya kesempatan coba-coba dalam menjawab. Yang ketiga, menyusun tes tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu yang agak lama. Menyusun tes objektif. Yang pertama, ada petunjuk mengerjakan. Yang kedua, petunjuk mengerjakan diusahakan tidak terlalu panjang, yang penting jelas. Yang ketiga, hindarkan dari pertanyaan yang memiliki lebih dari satu pengertian. Yang keempat, gramatika atau bahasanya baik. Yang kelima, jangan menyusun item langsung menjiplakkan dari buku karena siswa akan cenderung menghafal jawabannya. Yang keenam, jangan sampai ada item yang mempermudah tapi menyulitkan yang lain. Yang ketujuh, urutan jawaban yang benar salah janganlah menurut suatu pola. Misalnya benar, salah. Dan yang terakhir, janganlah item yang satu bergantian pada item yang lain atau item terdahulu. Adapun bentuk-bentuk dari tes objektif. Yang pertama, ada completion test atau tes melengkapi. Nah, tes completion adalah merupakan salah satu bentuk tes jawaban bebas di mana butir-butir soalnya berupa satu kalimat
di mana bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dikosongkan. Kepada testi diminta untuk mengisi bagian-bagian yang ditiadakan. Adapun beberapa petunjuk penyusunannya adalah sebagai berikut. Jadi, tes melengkapi yaitu memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Jadi, kelebihan dari tes melengkapi yaitu yang pertama, sangat mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, lebih menghemat tempat atau menghemat kertas. Persyaratan komprehensif dapat dipenuhi oleh tes model ini, digunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi dan tidak sekedar mengungkap taraf pengenalan atau hafalan saja. Nah, kelemahan dari tes melengkapi yaitu yang pertama, lebih cenderung mengungkap daya ingat atau aspek hafalan saja. Yang kedua, butir-butir item dari tes model ini kurang relevan untuk diajukan. Yang ketiga, seringkali tester kurang berhati-hati dalam menyusun kalimat dalam soal. Nah, adapun contoh dari tes melengkapi yaitu biasanya berisi kayak isilah titik-titik berikut di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Nah, bentuk yang kedua yaitu fill in atau mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan. Tes isian terdiri dari kalimat yang dihilangkan atau diberi titik-titik. Bagian yang dihilangkan ini yang diisi oleh peserta tes merupakan pengertian yang diminta agar pernyataan yang dibuat menjadi pernyataan yang benar. Bahasa dalam fill in hendaknya jelas, yang dihilangkan tidak hanya satu kata, jawaban merupakan kata-kata pendek dan jumlah jawaban harus tertentu. Selanjutnya ada true false atau benar salah. Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pernyataannya salah. Nah, bentuk benar salah ada dua macam, yaitu yang pertama dengan pembetulan atau with correction, di mana siswa diminta membetulkan bila ia memilih jawaban yang salah. Yang kedua, tanpa pembetulan atau without correction. Nah, siswa hanya diminta untuk melingkari jawaban B atau S. Nah, adapun petunjuk penyusunan tes benar salah adalah sebagai berikut. Nah, adapun kelebihan dari tes benar salah. Yang pertama, dapat mencangkup bahan yang luas dan tidak memakan tempat yang banyak. Yang kedua, mudah dalam penyusunannya. Yang ketiga, petunjuk mengerjakannya mudah dimengerti. Adapun kelemahan dari tes benar salah yaitu yang pertama, mudah ditebak. Kedua, banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan kemungkinan benar atau salah. Yang ketiga, hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pengenalan kembali. Adapun contoh dari tes benar salah yaitu selanjutnya ada multiply choice atau pilihan ganda. Pengertian bentuk tes tersebut adalah tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing item disediakan lebih dari dua kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Adapun petunjuk umum untuk menyusun tes berbentuk multiply choice ini adalah sebagai berikut.
Nah, ada pula kebaikan dari multiple choice, yaitu yang pertama, materi yang dapat diajukan mencangkup sebagian besar materi yang diajarkan. Yang kedua, jawaban siswa dapat dikoreksi dengan mudah dan cepat menggunakan kunci jawaban. Yang ketiga, sudah pasti benar atau salah sehingga penilaian bisa objektif. Adapun kelemahan dari multiple choice, yaitu yang pertama, kemungkinan untuk melakukan tebakan masih cukup besar. Yang kedua, proses berpikir siswa tidak dapat dilihat dengan nyata. Nah, adapun contoh dari multiple choice yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada matching atau menjodohkan. Matching test dapat diganti dengan istilah memperbandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching terdiri dari atas satu seri pernyataan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pernyataannya. Adapun contoh darinya yaitu sebagai berikut. Jadi pada gambar di atas kita memilih atau menjodohkan jawaban tersebut. Adapun kebaikan dan kelemahan matching test adalah sebagai berikut. Kebaikan matching test. Yang pertama, penilaian dapat dilakukan dengan cepat dan objektif. Kedua, tepat digunakan untuk mengukur kemampuan bagaimana mengidentifikasi antara dua hal yang saling berhubungan. Yang ketiga, dapat mengukur ruang lingkup pokok bahasan atau subpokok bahasan yang lebih luas. Adapun kelemahan dari matching test, yang pertama, hanya dapat mengukur hal-hal yang didasarkan atas fakta dan hafalan. Yang kedua, sukar untuk menentukan materi atau pokok bahasan yang mengukur hal-hal yang saling berhubungan. Selanjutnya ada short answer test atau tes jawaban singkat. Bentuk soal jawaban singkat merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol, dan jawabannya hanya dapat dinilai benar atau salah. Ada dua bentuk soal jawaban singkat, yaitu bentuk pertanyaan langsung dan bentuk pertanyaan tidak lengkap. Beberapa petunjuk khusus dalam penyusunan tes ini antara lain dijelaskan oleh Stanley sebagai berikut. Kebaikan tes jawaban singkat. Yang pertama, menyusun soal relatif mudah. Yang kedua, kecil kemungkinan siswa menjawab dengan menebak. Ketiga, siswa untuk dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Keempat, hasil penelitian cukup objektif. Nah, adapun kelemahan dari tes jawaban singkat yaitu yang pertama, kurang dapat mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi. Kedua, memerlukan waktu agak lama dalam penilaian meski tidak selama tes esai. Yang ketiga, menyulitkan pemeriksaan apabila jawaban siswa membingungkan pemeriksa. Nah, adapun contoh dari tes ini sebagai berikut. Selanjutnya mengenai pengertian tes uraian. Jadi tes uraian pada umumnya berbentuk essay examination atau uraian yang merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, menghubungkan pengertian-pengertian, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dengan singkat,
dapat dikatakan bahwa tes ini dituntut kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasannya melalui bahasa tulisan dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan tes uraian. Adapun kelebihan dari tes uraian, yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Adapun kelemahan dari tes uraian adalah yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi mana dari pengetahuan siswa tersebut. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Dan yang terakhir, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Petunjuk penyusunan tes uraian. Dalam penyusunan tes subjektif, maka harus diperhatikan beberapa hal berikut. Agar diperoleh soal-soal bentuk uraian yang dikatakan memadai sebagai alat penilaian hasil belajar, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dari segi isi yang diukur. Segi yang hendak diukur hendaknya ditentukan secara jelas abilitasnya. Misalnya, pemahaman konsep, aplikasi suatu konsep, analisis suatu permasalahan, dan aspek kognitif lainnya. Yang kedua, dari segi bahasa. Gunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah diketahui makna yang terkandung dalam rumusan pertanyaan. Bahasanya sederhana, singkat, tetapi jelas apa yang ditanyakan. Hindari bahasa yang berbelit-belit, membingungkan atau mengecoh siswa. Yang ketiga, ada dari segi teknis penyajian soal. Hendaknya jangan mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi yang sama, sekalipun untuk abilitas yang berbeda, sehingga soal atau pertanyaan yang diajukan lebih komprehensif daripada segi lingkup materinya. Yang ketiga, ada dari segi jawaban. Setiap pertanyaan yang hendak diajukan sebaiknya telah ditentukan jawaban yang diharapkan, minimal pokok-pokoknya. Tentukan pula besar skor maksimal untuk setiap soal yang dijawab benar dan skor minimal bila menjawab dianggap salah atau kurang memadai. Klasifikasi tes uraian. Yang pertama, uraian bebas. Dalam uraian bebas, jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas sifatnya umum. Contoh dari pertanyaan berbentuk uraian bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, coba saudara jelaskan sebab-sebab terjadinya pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, mengapa pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia? Yang kedua, ada uraian terbatas. Dalam bentuk tes ini, pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatas tertentu. Pembatas ini biasanya dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang menjawabnya, dan indikator-indikatornya. Adapun contoh pertanyaan uraian terbatas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, coba saudara jelaskan 3 faktor pertumbuhan penduduk. Yang kedua, bagaimana hubungan pertumbuhan penduduk dengan kualitas hidup manusia dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir, ada uraian terstruktur. Soal berstruktur dipandang sebagai bentuk antara soal-soal objektif dan esai. Soal berstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka.
dan bebas menjawabnya. Soal berstruktur berisikan unsur-unsur pengantar soal, seperangkat data, dan serangkaian subsoal. Keuntungan soal bentuk berstruktur ialah satu soal bisa terdiri dari atas beberapa subsoal atau pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan mengacu kepada suatu data tertentu sehingga lebih jelas dan terarah. Soal-soal berkaitan satu sama lain dan bisa diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Data yang diajukan dalam soal berstruktur bisa berupa angka, tabel, grafik, gambar bagan, kasus, bacaan tertentu, diagram, model, dan lain-lainnya. Adapun penggunaan tes uraian. Nah, tes bentuk uraian digunakan apabila yang pertama, kelompok yang akan dites kecil dan tes itu tidak akan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, tester atau guru ingin menggunakan berbagai cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, guru ingin lebih mengetahui lebih banyak tentang sikap-sikap siswa daripada hasil yang telah dicapai. Yang keempat, memiliki waktu yang cukup untuk menyusun tes.